صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه شاء لله لهم الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم insyaallah kita lanjutkan Manil Qari. Saya baca. Tahu dah halaman? Halaman? Baca. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ifada wa istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Dua minggu kemarin sudah kita bahas mengenai hikmah tentang bagaimana kita mementingkan waktu. Jangan menunda waktu untuk mau buat amal kebaikan. Kenapa? Kemarin sudah dijelaskan. Karena keadaan ke depan itu bi'ilmillah, dalam ilmunya Allah. Bisa jadi kita itu akan ditimpa satu permasalahan, musibah, bencana, sakit, sibuk dan sebagainya. Kita nggak tahu, mungkin juga bisa meninggalkan dunia ini. Kecuali kalau memang kita pastikan, kita tahu, kita diberi pemahaman oleh Allah mungkin akan hidup sampai tahun yang akan datang lagi, berapa tahun ya tidak apa-apa, tapi tidak ada yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi besok itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu, enggak ada yang tahu. Maka urusan amal untuk akhirat itu sebenarnya tidak bisa ditunda sebenarnya. Nabi SAW arahkan dalam Al-Quran, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Bekerja kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan terus hidup selama-lamanya, gak bakalan mati. Maknanya apa? Urusan dunia ini harus terselo. Dia temu mereka masih ada
patan jemaah dek temu nak kemasak kan jada marak jat hidup terus, jadi slow, gak usah terburu-buru tergesa-gesa, karena seperti kita hidup selamanya. Akan tetapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah besok kamu mati. Nggak ada waktu sudah selain hari ini. Nah itu urusan akhirat itu nggak ada habaran yang bau. Nah, untuk akhirat Nabi arahkan kita seolah-olah besok itu nggak ada lagi umur kita, kesempatan kita hanya saat ini tok. Maka kalau seperti itu terus kita tanamkan, jadi wali insyaallah. Jadi wali, betul kita akan istiqomah buat kebaikan. Tapi nyatanya apa? Sebaliknya malah kita. Kenapa? Ya karena kita nggak ditolong oleh Allah. Mungkin sebabnya ya karena banyak lalai dan banyaknya maksiat kepada Allah. Insyaallah ya. Nah untuk hikmah selanjutnya ini mengarahkan tentang bagaimana kita ini beramal itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai yang apa kita inginkan. Maknanya amal menurut aturan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, bukan menurut maunya kita, nafsu kita. Namanya nafsu itu kan jelas dalam Al-Quran, innal ammarah la ammarat, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu senantiasa akan mengajak kepada keburukan. Maka kalau kita beramal ikut nafsu biasanya itu tidak pas, biasa itu tidak ikhlas, biasanya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yang baca dulu hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. La tadlubu minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka bima siwaha walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. La tadlub, jangan kamu menginginkan atau meminta, minhu dari Allah, ay yukhrijaka, untuk Allah mengeluarkan kamu atau memindahkan kamu. Ini kita mohon minta kepada Allah supaya Allah pindahkan kita atau keluarkan kita min halatin, dari satu keadaan atau satu makom lah seperti itu. Kita minta ya Allah berikan saya ini, atau seperti itu contohnya. Liyasta'milaka bima siwa, untuk supaya kamu digunakan pada perkara yang Allah tidak tetapkan itu untukmu. Walau arada, dan jika menghendaki Allah untukmu itu, liyasta'milaka, untuk memilihmu, menggunakanmu, min ghairi ikhraj, tanpa perlu kamu minta. Jadi terjemah bebasnya itu, jadi kalau kita ditempatkan di suatu keadaan, suatu makom, maka jangan pindah dari makom yang lain atau keadaan yang lain kalau memang di keadaan tersebut segala halnya tercukupi. Di sana tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita masih terjaga di sana. Badan kita kalau ditahan di sana itu selamat daripada apa, daripada kerusakan dan sebagainya. Tetap sudah di keadaan seperti itu. Jangan ya Allah pindahkan saya, ya Allah minta. Jangan. Paham maksudnya ya? Nanti kita contohkan. Kecuali kalau memang di makom tersebut ada hal-hal terutama yang paling itu yang akan merugikan terhadap ibadah kita, baru boleh kita minta. Ini adab, bagian adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bisikan nafsu yang ada pada diri kita. Seumpama nanti kalau memang itu terbaik untuk kamu sendiri, nanti Allah akan bukakan jalannya, kamu akan pindah dari situ, nggak perlu kamu minta. Nanti takut amal kita itu bukan karena apa yang diinginkan Allah, malah karena hawa nafsu. Sebagaimana yang sampaikan tadi satu ayat dalam Al-Quran, innan nafsal ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Senantiasa ngajak kepada keburukan nafsu itu. Ya, dulu kan awal-awal mungkin kajian-kajian pernah yang jelaskan mengenai hawa nafsu. Perlu diulang enggak? A'da aduwika nafsaka alladhi baina jambaik. Nabi sampaikan, musuh kamu yang sebenarnya yang paling inti itu sebenarnya apa? Nafsaka alladhi baina jambaik, nafsumu yang ada di antara dua
lambung itu. Itulah musuh yang sebenarnya. Musuh yang senantiasa 24 jam akan terus bersama kita. Kalau setan musuh, tapi setan itu bisa terusir dia. Bisa terusir. Kita zikir, setan pergi. Siapa yang berzikir, maka setan akan minggat daripada hati kita. Ketika kita lalai daripada Allah, dia akan menusukkan belalainya. Jadi menghalangi setan dengan zikir. Semakin kita kuat zikir, insya Allah setan nggak kuat bersama kita. Tapi kalau nafsu enggak, zikir tak apapun keadaan dia akan tetap bersama kita. Mungkin sekarang kita majelis di sini ini, insya Allah setan nunggu nganteh leluah. Ini semal. Kalau ada seorang alim di suatu tempat, setan nggak berani masuk. Ini banyak orang alim nih, ada ustadz yang hadir, nggak berani. Dulu cerita di Damaskus itu ada seseorang tua, tapi setan ini dia nyamar seperti orang tua. Ini wali ini tahu, ini setan ini, kok nggak berani masuk dia setan ini di luar masjid tuh, atau jangan tamai takut. Ada ketuaan, hei kamu setan kan? Ya katanya, namanya wali kan dibuka kasyaf oleh Allah. Kenapa kamu muter-muter aja di sana, mau kemana kamu katanya? Dia katakan, aku mau masuk menggoda orang-orang di sop awal itu. Kok kamu goda, kenapa? Dia itu orang-orang abid, ahli ibadah tapi tidak berilmu. Terus kenapa kamu gak masuk, muter-muter aja? Ini loh, di samping lawang ini ada orang alim tidur ngorok tidur. Nah, itu sebabnya aku gak berani masuk. Jadi tidurnya saja itu setan takut. Ya, aku gak berani masuk karena ada dia ini nih. Aku gak berani masuk karena dia ini. Insya Allah mungkin setan gak masuk di sini. Tapi hawa nafsu imilu tokol kanjaitan nih. Kesesuaian doan sabda ingis ini roh kesesuaian ya ustaz. Nafsu wana panas buitan yang hantai nafsu wana. Nah, nafsu itu akan terus bersama kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka jangan makan Allah Subhanahu Wa Taala, nafsu itu perlu kita arahkan dia. Dia ibarat bayi, dia itu ibarat bayi. Kalau bayi ini kalau enggak kita sapih, dalam hadis disebutkan nafsu itu katifli, sebagaimana anak kecil. Kalau anak bayi kecil ini enggak kita sapih, dia akan terus nyusu sampai nerambok lah anaknya mah. Nah, lalu kamu sapih memang berat, nangis, periak, tengat, lagu sesuai engkah aja, engkah tengah repotan inaan aja rian. Lalu kalau tetap ikutan nafsu ini ditupan, ya semakin kuat, semarak kuda liar itu jadinya. Liar kita jadinya. Nah, maka itulah yang memakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna a'da aduwika, bahasa Nabi, nafsaka alladhi baina jambaik. Nafsumu itulah yang ada di antara dua lambung itu yang senantiasa bersama kita. Maka jangan memakan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita nanti yang contohkan yang supaya bahas dulu masalah nafsu. Maka supaya kita selamat dari beramal mengikuti nafsu, itu ada kita diarahkan oleh para ulama. Apa? Kayaknya dulu pernah juga ada yang jelaskan. Supaya kita selamat tidak beramal mengikuti nafsu, maksudnya nafsu yang buruk yang belum terlatih. Kan nafsu itu ada 7 tingkatan. Ada yang pertama ammarah, ini yang tidak bisa diobati, susah sudah ini. Kemudian ada namanya lawamah, ada namanya mulhimah, ada namanya mutmainnah, ada namanya radiyah, kemudian ada namanya mardiyah. Mulai dari mulhimah ini sudah baik, kemudian mutmainnah ke atas sudah baik. Tapi kalau masih ammarah, lawamah, ini yang dua ini sudah rata-rata kita di situ. Itu semua mengajaknya kepada kecelakaan, kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat. Maka bukan kita bunuh nafsu. Kalau kita bunuh nafsu mati itu bukan. Kalau zaman Nabi itu ada orang minta supaya nafsunya dimatikan, maka Nabi tegur, oh jangan, jangan, nafsu itu kalau dimatikan matilah kamu katanya. Kita kan makan ini karena ada nafsu, makan itu ibadah. Kita hadir di sini juga dorongan nafsu yang baik. Jadi nggak cuman kita minta diarahkan, dididik, dibimbing itu nafsu. Karena kita beramal rata-rata dorongan nafsu, ada yang buruk, ada yang
baik diarahkan oleh para ulama, kita diarahkan membimbing dan mendidiknya. Maka di antara caranya supaya kita ini terarah dalam amal itu, disebutkan oleh para ulama tasawuf, supaya benar amal kita ngikut nafsu, harus kita punya murabbi atau pembimbing atau guru. Kalau kita nggak punya murabbi, pembimbing atau guru, mestilah nanti itu sesuai dengan apa yang enak kita buat amal tersebut. Nah itu nanti obatnya bisa-bisa karena dorongan nafsu. Paham ya? Nah, wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyam mursyida. Siapa yang akan disesatkan oleh Allah itu pasti dia tidak menemukan waliyam mursyida, pembimbing atau mursyid yang mengarahkan dia, yang menendang dia dalam hidupnya. Insyaallah ya. Nah, dendek nih itu Nabi Muhammad pun ada pembimbingnya. Siapa? Padahal beliau itu manusia yang paling super, yang paling mulia, punya pembimbing. Siapa? Malaikat Jibril. Jadi nah, ada orang-orang hebat yang kita tahu torekohnya hebat-hebat itu punya guru juga, punya pembimbing, sehingga jadi kalau kita ini nggak punya pembimbing, mandiri, nah itulah tadi, wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyam mursyida. Siapa yang tidak punya guru dalam bertorikoh, fasyaikhuhu syaitan, maka gurunya setan gitu. Paham ya? Nah, harus kita punya guru, cari guru-guru murabi pembimbing yang mengarahkan kita. Ada cerita nih, ini supaya ambil contoh saja, ini contoh nih. Ada seseorang yang sowan kepada guru murabinya. Dia ini orang kaya, banyak harta, sowan gurunya. Selamat dia dari amalan yang sesuai nafsunya. Soal guru, tiang ini mau berangkat umroh guru. Maka ditanya, oh kamu berangkat kapan? Secepatnya mungkin bulan-bulan ini. Terus sudah berapa kali kamu umroh katanya? Sudah hampir 6 atau 5 kalian. Nah guru ini dapat laporan, ada di rumah sakit itu orang yang tidak bisa keluar rumah sakit karena kekurangan biaya, berhari-hari udah kesini nggak bisa. Makanya gurunya katakan, oh kamu sudah sering umroh, kata ya, untuk tahun ini kamu jangan umroh. Dana umroh itu kamu limpahkan ke itu yang sangat membutuhkan. Dia nggak bisa keluar dari rumah sakit sampai sekarang karena kurang dana. Berat dia, tapi itulah yang sesuai, yang dibutuhkan, yang diharapkan di saat itu. Maka diimpikan asbab dia ini diterima semua umrohnya yang berapa kali dia kerjakan itu. Nah kita nggak tahu. Kenapa? Karena dia sudah sering umroh, sudah 5 kalian, dan itu sangat-sangat membutuhkan itu dana. Dia berat, tapi ya karena perintah guru murabinya selamat dia daripada amal yang sesuai dengan nafsu. Pahamin maksudnya ya? Nah, jadi seperti itu. Memang berat, tapi nyatanya asbab korbannya dia impakkan hartanya ke orang yang gak bisa keluar rumah sakit karena tidak ada dana itu, dimimpikan sama gurunya ke-5 umrohnya diterima sebab amalnya itu oleh Allah. Karena kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah inilah pentingnya kita punya guru pembimbing. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan ini. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tempatkan kita di suatu keadaan, satu ahwal atau satu makom, misalnya kita ini seorang guru, ustadz lah misalnya. Ini kita contohkan kepada yang lain. Ini kita jadi guru, jadi ustadz ini, kecukupan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita juga ada hari tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diam sudah di makom tersebut. Jangan pindah ke tempat, ke makom yang lain. Nah, dalam artian aku ngajah-ngajahan diri barembe apa aku punya keuangan ini nanti masa depan apa. Nah, ini jangan berpikir seperti itu. Selagi kamu di tempat itu, kamu nyaman, agamamu terjaga, kecukupan seharianmu terjaga, anak istrimu tercukupi, diam di sana, jangan pikir yang lain. Nanti kalau kamu berubah pikiran, nanti mulai buat usaha dan yang lain-lainnya buka usaha, sehingga nanti apa? Itu namanya orang
yang tidak puas dengan apa yang Allah tetapkan, dan itu memang makom yang Allah berikan bagi penuntut ilmu, bagi seorang ustadz itu menyampaikan ilmunya di situ. Nanti hal-hal itu nanti orang akan Allah gerakkan untuk mengurusnya. Tapi kalau dia tinggalkan itu, oke, mungkin sehari dia bisa ngajar, sehari dia usaha, nanti lama-lama akan terkalahkan mesti. Kalau sudah mulai sibuk dengan dunia, terkalahkan agama. Sehingga apa? Hilang semua. Dunianya hilang, akhiratnya hilang, dan umat pun jauh dari agama karena itu. Ini contoh seperti itu. Dia sudah di sana. Nanti kalau memang ciri-cirinya Allah mau keluarkan, kok ketika ngaji misalnya, ngaji kok betul-betul kita nih ustadz ini betul-betul kepayahan. Mungkin ustadznya terlalu warok, dia milih dijemput, kadang jalan kaki, kadang ini, kadang memang kebutuhan untuk keluarganya bukan nggak tercukupi. Nah mungkin boleh dia sambilan. Tapi kalau sekedar tercukupi, diam sudah di sana. Tapi gimana? Nanti itu Allah yang akan atur. Jadi seperti itu. Begitu juga contoh, mungkin kita ini dijadikan oleh Allah orang miskin lah misalnya, serba kekurangan. Tapi selagi kita berada dalam keadaan miskin tersebut, amal ibadah kita terjaga, sholat berjamaah kita terjaga. Nah, mungkin kurang-kurang sehari kita makan, nggak seperti orang kaya lah enak-enak terus, ya mungkin tercukupi. Tapi untuk yang seterusnya kadang kurang, kadang tapi ibadah terjaga, sembahyang terjaga, ngaji terjaga, diam sudah di keadaan seperti itu. Karena inti hidup ini kan untuk itu, untuk ibadah itu. Jangan minta, ya Allah kayakan aku, nanti repot. Seperti siapa namanya sahabat itu? Apa namanya? Sa'labah itu nanti minta didoakan Nabi, betul. Doakan kaya, akhirnya denuah tayak. Ngaji denuah. Hanya sholatnya setahun 2 kali, pas Idul Fitri dan Idul Adha. Seperti itu. Ridho sudah diam di situ kalau memang di sana itu ibadah kita terjaga. Tapi ketika kita miskin kok serba ribet. Saking miskin tuh mungkin sehingga ngaji pun dia tak mau karena susah miskin tuh. Nah itu tidak apa-apa, kita angkat tangan, ya Allah doa beri tiang rezeki untuk supaya kuat, ada bekal tiang untuk ibadah, itu baru boleh. Paham ya? Begitu juga mungkin tatkala kita ini diuji dengan harta kekayaan seperti itu, enggak usah minta miskin. Nanti malah kalau miskin malah repot. Jadi intinya setiap keadaan itu di sana ada sorga, pintu-pintu sorga yang menunggu. Enggak usah sudah kita ini orang bisnismen terus mau jadi ustadz, tinggalkan usahanya terbengkalai semua nanti. Enggak usah. Di semua keadaan itu ada sorganya di sana. Orang alim ada jalannya masuk sorga, orang miskin ada jalannya masuk sorga, pejabat ada jalan masuk sorga. Semua ada jalan ke sorga di sana. Kalau miskin dia sabar dengan kemiskinan, dia jaga ibadah, dia taat, terbuka pintu sorga di situ. Orang kaya dia dermawan, dia tidak sombong, dia berimpak, ibadahnya terjaga, semua kebaikan bisa dia buat, ada pintu surga masuk ke situ. Tidak usah sudah aduh mulai lalu usahku nih bareng bahasanya dia berhenti ngaji terus di pondok terus terbengkalai semua. Nah, ini nafsu jadinya. Paham maksudnya ya? Jadi seperti itu. Kalau memang kita kaya, bisa kita melebihi orang-orang alim itu. Bisa orang kaya itu melebihi orang alim. Gimana caranya? Kita pihak pondok pesantren suruh orang ngaji ini derajat lebih tinggi karena asbab dia orang menjadi alim walaupun dia tidak alim. Sebenarnya bisa saja, gak usah dia sudah tua ingin belajar, cukup ngaji-ngaji seperti ini sudah. Yang lain itu usaha seperti biasa. Paham ya? Pejabat juga begitu, yang punya jabatan itu ada jalan dia untuk masuk surga, nggak perlu dia pindah ke makom yang lain itu. Kalau dia betul dalam jabatannya, dia jaga hak-hak rakyat, dia taat kepada Allah dalam jabatannya, ngajinya dijaga, ibadah dijaga, terbuka lebar untuk pejabat itu masuk surga. Nggak usah pakai pintu yang lain. Orang alim juga begitu, nggak usah orang alim ini ikut masuk ke sini, Tanya aja di sana, dia juga ada arahnya masuk surga dari pintu itu. Jadi semua pintu-pintu surga itu ada di setiap keadaan makom yang Allah telah letakkan dalam diri kita, nggak usah kita pindah. Paham ya?
Nah, kecuali nanti kalau memang di keadaan seperti itu kita melanggar perintah Allah, badan kita tersakiti di keadaan seperti itu, kemudian serba kekurangan di situ. Nah, di sanalah kita angkat tangan minta, ya Allah, pindah tiang dari tempat ini karena banyak sekali tiang meninggalkan perintah Engkau di sini atau di kerja seperti ini dan tersiksa sekali badan saya, nggak bisa istirahat. Baru kita boleh minta, berarti itu yang diperintah oleh Allah. Lagu laman wah nyaman, aman, tercukupi, taatnya terjaga, terus temele pihak cabang salainan. Nah, inilah nafsu itu yang membahayakan, yang akan merusak kita. Paham ya? Allahu a'lam bishawab. Yang diletakkan oleh Allah di maqam tajrid, ya harus tajrid. Tajrid apa kemarin? Tajrid maqam ibadah doang, tercukupi kebutuhannya. Maqam tajrid itu tanpa usaha tercukupi. Dendek bareh wah tebang maqam ngeno, minta anakah kasab turun berusaha sehingga nanti terbengkalai ibadahnya. Nah, ini nafsu sudah jadinya. Ada orang diletakkan di maqam kasab, harus dia usaha untuk mencukupi dirinya, keluarganya. Kok dia pindah maqam ke tajrid, pokoknya ya wirid, doan zikir, doan dan berusaha sehingga anak-anaknya lalu nunas sok dengan ini terbengkalai. Nah, ini juga nafsu. Pokoknya apa yang diletakkan oleh Allah di satu keadaan untuk kita, itulah yang terbaik. Tinggal kita tekuni, nikmati. Yang penting ibadahnya, utamanya itu jalan, sudah cukup. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk menghabiskan umur untuk taat kepada Allah. Selebihnya itu bonus saja. Paham ya? Nah, di sinilah tatlubu minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kalau memang Allah sudah ingin kita pindah, nanti Allah akan atur sendiri jalannya tanpa kita minta. Kemudian juga di sini diarahkan kita untuk qanaah dalam segala halnya, qanaah, terutama urusan masalah dunia. Qanaah itu apa? Merasa cukup sudah oleh apa yang Allah berikan kepada kita di saat itu. Kita dijadikan pilih cukup, sudah nggak usah pikir-pikir yang lain. Namanya urusan dunia ini kan semakin tebedui semakin tibok, kata kita yang Izairon itu. Mau kamu nggak pusing dengan dunia ini, jangan miliki dunia. Tidak sudah kamu pusing katanya. Kalau kamu punya tambah pusingmu. Berdua motor sikit, malik te beli motor sikit. Mikir temadikan beli bensin nasa sikit ini malik, persik ini malik, ganti oli ini malik berombok. Nah, ini akan pusing sendiri nanti. Kecuali kalau memang itu kebutuhan. Maka kalau mau ndak pusing, kamu nggak usah punya, sudah nggak ada beban. Tapi kalau kamu punya, sudah pajak, nah bahasa ini pusing sebenarnya. Pusing sebenarnya. Itulah dunia. Maka supaya kita tidak tergitu, maka carilah kelezatan bukan dari di luar hal itu. Cari lezat itu dalam amal ini. Cari lezat itu dalam zikir, dalam sholawat, dalam mengaji, dalam sholat. Itulah nikmat yang sebenarnya. Di luar itu nikmat lagu, nikmat menyusahkan. Senang lagu, luwih susahnya di belakang. Tapi lawan ternikmat dalam ngaji, taat, ibadah, nikmat dia butuh kursi apa-apa. Kalah nikmat saat lain. Lagu kebanyakan itu ndek cari jalan sak marak meno. Itu cari jalan-jalan nikmat sak zahir doang. Kamu nikmat sak zahir ini kan marak tak bodoh ini kan nikmat senang lu zahir ni doang. Lagu artinya sesiksa. Dengan sak boleh properti, boleh balik, boleh gede ini. Lu zahirnya senang lagu artinya siksa. Dan urus nih gaji nih. Pokok sebenarnya mau terbuka ada nih, wah ngeri haruan. Nah, seperti itu. Lagu dengan saat dapat nikmat batin, senang dengan ngaji, hidup hatinya dengan zikir, hidup hatinya dengan kebaikan amal. Nah, itu sudah tidak bisa ditakah dan akan membawa keselamatan sampai nanti matinya akan selamat. Insyaallah ya. Makanya qanaah lah. Dan itu kan sudah sering yang bahas juga dulu-dulu. Kita ini hidup menjalani takdir kita masing-masing. Kalau memang sudah takdir kita akan begitu. Dan takdir kita akan begitu, akan berubah oleh Allah, akan berjalan sendiri menurut takdirnya. Usaha ikhtiar secukupnya, jangan berlebihan, maksimalkan.
ketaatan kepada Allah. Semakin waktu kita semakin maju, kan kesempatan amal semakin berkurang. Maka jangan kita sia-siakan untuk mengurus sesuatu yang tidak terlalu penting yang kita akan tinggalkan. Yakin dek dunia jadi ditinggalkan? Yakin? Hah? Yakin? Jangan yakin? Yakin dek jadi pasti jok akhirat? Yakin dek? Ya, yakin. Makanya itulah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya. Iya. Udah jeluk ingat waktu jeluk masih belum menit. Jadi sedekah itu memang afdalnya sedekah itu yang sirri, yang tidak diketahui, sampai la ta'lamu ma tumpiku shimaluhu, sampai tangan kita nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan kita ini. Tapi jangan juga kita katakan nanti orang yang sedekah terang-terangan juga riya, enggak. Itu bergantung keadaan masing-masing. Tapi di antara keadaan, dua hal keadaan, antara sedekah terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi, lebih menyelamatkan yang sembunyi-sembunyi, lebih membawa kepada ikhlas. Cuma jangan pakai nanti kalau orang mau disiarkan ya kita katakan sudah lillahi ta'ala begitu. Tidak usah kita rusak hati kita gara-gara itu arwah riya nih. Itu sama masalah jadi orang berimpak, itu bedo sekembek seuzon ledang dengan. Jadi urusannya bukannya itu lillah, alhamdulillah, yang penting masjid jadi bagus, mau ibadah kan. Urusan ikhlas urusannya. Dendek dengan berwah riya ini loh anu nih. Kita mesak jadi sede. Paham sunnah ya? Jadi seperti itu. Nah, jadi antara yang dua ini mana yang afdal? Tentu yang sembunyi-sembunyi kan lebih selamat daripada riya. Kadang tentu ada juga. Karena pernah dulu Sayyidina Abu Bakar termasuk sahabat yang suka amal itu sembunyi-sembunyi. Kalau Umar ini suka keras-keras. Kalau Abu Bakar nih kalau malam tahajud itu baca Al-Quran pelan-pelan. Tapi kalau Umar ini keras dia baca Al-Quran. Pernah Rasulullah SAW datang ketika tengah malam di masjid, Rasul temukan Abu Bakar sholat sambil baca Al-Quran pelan, lirih. Kenapa kamu lirih? Aku takut mengganggu yang tidur di sekeliling ini, katanya. Bagus. Besok harinya ketemu Umar, baca keras Umar ini. Kenapa kamu baca keras? Supaya saya niat supaya membangunkan yang lain supaya ikut bangun tahajud. Bagus. Jadi bagus. Ya, enggak bagus itu kita ini yang menilai orang ini. Orang buat amal kok kita nilai kayak kita jadi Tuhan jadinya. Saya mau pastikan ini riya ninde lah, jangan. Belum tentu. Tetapi kalau kita beramal lebih bagus. Ini kita yang beramal. Kalau orang jangan kita sudah orang. Itu urusan dia dengan Allah. Jangan rusak hati kita karena urus orang. Nah, kita ini kalau mau amal ya paling afdal itu yang sembuh. Kalau memang waktunya terang-terangan ya tidak apa-apa terang-terangan untuk menggugah hati yang lain begitu. Paham ya? Semuanya bagus. Semuanya bagus. Iya. Ada lagi? Iya. Paham ini pertanyaan tadi ya? Jadi untuk yang orang itu jangan sudah kita patokan ya, kita pahami sudah itu memang lillahi ta'ala gitu. Kita yang untung. Tapi kalau kita katakan wah ini kita sendiri yang pada penyakit le diri kita ini sandekan karena sehingga kita punya prasangka yang tidak baik kepada saudara muslim kita. Terus ya. Apa ikhtiar yang kita harus lakukan sehingga kita meraih sifat qanaah tadi? Apa yang harus ikhtiar yang kita harus lakukan untuk mendapatkan sifat qanaah? Qanaah kan tahu dulu qanaah deh. Merasa puas mencukupi telah pada yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama kita tahu ilmunya dulu. Jadi semua apapun itu ya harus tahu ilmunya. Sebagaimana kita punya obat penyakit zahir ini. Ada orang datang misalnya kita yang dokter, tidak sembarang tiang kau yang kuat. Terus tahu dulu apa penyakitnya. Begitu juga kita ini banyak penyakit dalam diri kita termasuk rohaniyah. Nah, maka caranya gimana? Kita tahu ilmunya.
Kita ngaji ilmu masalah qanaah dulu. Kemudian apa? Kita cari guru murabi untuk membimbing kita. Jadi seperti itu. Kemudian cara yang umumnya gimana qanaah ini? Ya kita tanamkan dalam diri kita merasa ridho, puas terhadap apa yang Allah berikan kepada diri kita. Ya, seperti itu. Dan patokan kita itu usahakan agama Allah dan akhirat gitu. Insya Allah tidak akan kita nengok-nengok yang lain. Kenapa kita tidak qanaah? Karena banyak kita lihat yang luar-luar ini, lihat orang oke begini, wah masa saya nggak bisa ngutang, petak bang subuh, macam-macam ngutang. Karena banyak tengok kiri kanan kita ini. Makanya sebenarnya bisa saja kita qanaah, cuman karena banyak kita kiri kanan bareh terosan yusuk kalau ibu dua yang masa itu deh lau berusaha kan ngaji terus untuk dapat seperti itu. Karena banyaknya kita, makanya gimana caranya? Ya sudah, doa kepada Allah, tahu ilmunya, doa kepada Allah, dan banyak-banyak ingin kurangi bergaul dengan orang-orang yang terlalu banyak kuat pikirnya masalah dunia. Nggak kata bahas masalah qanaah setiap hari lagu berkumpul doang gak dengan ahli dunia. Yesus susah keluar dari lubang biawak masuk ke lubang buah. Jadi kedengar ji qanaah kuat-kuat bergaul ke para bos-bos Yesus susah, kurangi pergaulan, banyak ingat akhirat. Jadi seperti itu, merasa cukup sudah untuk kebutuhan kita yang sehari-hari cukup. Ya, selebihnya itu bagaimana persiapan untuk akhirat kita. Jadi ya, intinya sekuat mana kita pikir akhirat kita dengan sungguh-sungguh, maka akan merasa tercukupi apa yang kita butuh. Karena kurangnya pemikiran kita terhadap kematian akhirat ini yang membuat kita semakin menggebu-gebu. Paham ya? Jadi itu kurang lebihnya seperti itu. Nanti sudah lebihnya lagi ya ngaji lagi ke guru-guru yang lain. Ya. Masih panjang. Ya. Pertama besar suara, kedua kecil suara, terus ketiga dengan salam terus nyeti. Nah, ini masalah ini apakah berbeda dengan saya pengen maaf ini bisa ini atau kembali Hanafi. Sebenarnya cuma dibahas lebih cuman mungkin beliau mau tahu. Jadi sebenarnya ya sholat itu ya ada tempat jaharnya, ada tempat lirihnya. Kalau jaharnya ya inilah subuh, maghrib, isya. Lemu yang lirih nanti asar. Sudah sepakat sudah itu. Semua mazhab seperti itu. Nggak ada Hanafi jaharnya waktu zuhur, nggak ada. Sepakat itu. Cuman maksud beliau ini apa? Mungkin ketika baca bismillahnya gitu. Nah, kalau baca bismillah ini ya semua pernah dipraktekkan Nabi. Kalau kita Syafi'i, kalau mau sholat sebelum baca Fatihah disunahkan baca bismillah, dijaharkan, dikeraskan soalnya bismillahirrahmanirrahim. Ada mazhab yang namanya Maliki. Maliki ini dibaca cuman sir bismillahirrahmanirrahim. Bersuara tapi sedikit kedengaran suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau Hanafi sama sekali enggak baca. Nah, itu semua pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Pada marah berselakap masih. Berselakap itu Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Kalau Hanafi di sana marah dengan larangan sembahyang di bawah pusat. Nah, kalau Maliki marah dia berselakap, sebagian Maliki. Paham ya? Apakah salah itu? Semua pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Makanya ikhtilafu ummati rahmat, berbedanya pendapat umatku ini rahmat. Kembali katakan rahmat karena sunnah-sunnahku bisa diamalkan. Aku pernah sembahyang di berselakap, aku entah ini pernah, jadi teramalkan semua. Lamun sekek doa marah Syafi'i doa mungkin seluruh dunia marah Syafi'i dong saya amalan pas di berselakap tertinggalkan sunnah Nabi jadinya. Paham maksud saya? Jadi seperti itu. Masalah zikir langsung kabar salam kabar itu intinya tidak punya adab dengan Allah. Usahakan diam, apalagi sudah sop awal di belakang imam salam kabur entak kau suruh tokol.
beradab sekecil. Dedek beradab di Allah Taala itu wahdan. Terutama le imam dod dulu minimal sampai selesai tahlil atau apa baru sudah kamu di depan di belakang imam salam-salam kabur, apalagi sembahyang sunat langsung dulu. Jadi kita diperintahkan. Dalam riwayat Sayyidina Ibnu Abbas beliau mengatakan, aku masih kecil kata Nabi, aku mengetahui selesainya sembahyangnya Nabi. Ini masih kecil Ibnu Abbas ini, ketika aku mendengar suara zikirnya para Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Maknanya apa? Selepas sholat itu sahabat itu zikir dengan Nabi, sehingga aku tahu berarti zaman Nabi itu juga ada zikir selepas sholat. Kan umumnya kita apa? Baca tahmid berapa? Baca Subhanallah 33 kali, warid hadisnya ini. Kemudian Alhamdulillah 33 kali, kemudian Allah Akbar 33 kali. Dia hadir dengan warid hadisnya itu. Duburi kulli salat, setiap selesai sembah ya. Tapi enggak berjamaah. Berjamaah itu memang enggak disebutkan, tapi lebih afdal amal dikerjakan dengan berjamaah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan berjamaah, apalagi zikir bareng berjamaah. Jangan kita jadi orang munafik. Munafik itu apa? La yadhkurunallaha illa qalila. Sekecayat, tidak orang munafik kena sekecayat dengan Allah sembahyang membudi itu ngobrol betul ojo. Dan seperti itu, kita harus punya adab dengan Allah. Habis salat itu kita diajarkan untuk zikir. Kalau bisa selesai salat, zikir, salat sunnah itulah adab kita dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu semua ada pendapat para ulama. Jadi enggak usah kita salahkan orang-orang yang mungkin tidak berselekap atau yang enggak kunut, itu ada. Cuman kalau kita di Syafi'i di Indonesia ini semua mazhab kita Syafi'i. Jangan kita nguran. Ini nguran orang kunut, ndek kunut. Enggak masalah sebenarnya, tapi kalau sampai dia nyalakan itu enggak benar. Sebenarnya ya harusnya kalau kita di Indonesia ini mazhab kita umumnya Syafi'i, ya harus ngikut mazhab sendiri Syafi'i sini. Bukan berarti nggak ikut, boleh saja, cuman serempakkan begitu. Jangan kita campur adukkan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Itu panjang lebarnya nanti kita bahas dari kajian fikih. Paham ya? Paham deh? Ya. Jadi mudah-mudahan dengan marangano ya dendek salah nih berdua dalil. Jadi intinya dalil. Kecuali sembahyang kemudian yang bisa lekap. Ini enggak salah ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup insyaallah ya. Paham ini dulu penjelasan yang hikmah ini. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Nanti untuk panjang lebarnya mungkin sudah bisa hadir di majelis-majelis yang lain. Di sisi lain juga dibuka hikam di sana sama Tuan Guru Munajib. Bisa dikaji lagi di sana. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman dengan apa yang kita kaji ini, sehingga menjadi sebab kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Subhanallah bihamdi, subhanallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.